negeri dengan lukisan cakrawala yang terbentang luas, menghantarkan sang surya terbit ke puncaknya. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona, sebagaimana desa Sri Jabung. Baiklah, paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih pada segmen pertama, dan kini waktunya panelis bertanya kepada paslon dengan metode undian. Caranya seperti ini, nanti panelis akan bertanya selama waktunya 1 menit, kemudian paslon menjawab 2 menit, maka saya langsung praktekkan saja, kita akan segera mulai. Saya akan memilih terlebih dahulu nomor untuk panelis di dalam fishball, atau kalau bahasa Ogan Ilir barangkali gelok. Nomor 4, berarti panelis nomor 4 yang akan kami berikan kesempatan bertanya kepada paslon yang mana? Kepada paslon yang mana, kemudian panelis nomor 4 akan mengambil lagi. Ya, tolong dibacakan Pak. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor? Nomor 2. Nomor 2, oke. Jelas saya kira. Panelis nomor 4, Dr. Adil akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit untuk bertanya dan kemudian nanti Anda akan menjawab, durasinya maksimal 2 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat visi misi yang disampaikan oleh kedua calon sebetulnya agak-agak mirip gitu ya, semua bidang begitu, semua sektor sudah disampaikan. Kepada paslon nomor urut 2 sesuai undian kami akan bertanya ya. Sektor yang belum disinggung itu misalnya sektor pariwisata ya. Sebab sektor pariwisata ini menurut saya penting karena ini bagian dari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, OI itu sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa besar manakala ini disampaikan. Silahkan langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap sektor pariwisata. Silahkan Pak. Jelas Bapak pertanyaannya? Silakan menjawab, waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak HM Adil, Dr. MA. Sektor pariwisata di Ogan Ilir sebetulnya kurang menjanjikan menurut kami. Karena Ogan Ilir adalah kota santri, banyak pesantren, kita tidak punya lautan, kita tidak punya sungai besar seperti Sungai Musi, kecuali Sungai Ogan. Untuk sektor pariwisata, kita sudah menggalakkan untuk pariwisata lokal, seperti Burai, contohnya seperti di Desa Petung, pariwisata lokal, sehingga masyarakat bisa menikmati ya, wisata alam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan untuk wisata tingkat nasional dan tingkat apalagi internasional sepertinya belum memungkinkan untuk di Kabupaten Ogan Ilir. Mengingat yang lebih baik ya itu wisata kuliner. Wisata kuliner itu sangat menjanjikan karena ada pindang pegagan, ada pindang meranjat, ada pindang muara uang. Jadi tinggal bagaimana kita mengemas, menjual wisata kuliner ini kepada masyarakat luas melalui online, melalui seminar-seminar ya. Dan apalagi sudah ada jalan tol yang mudah sekali untuk mampir ke Kabupaten Ogan Ilir. Dari Ogan Ilir ke Kota Palembang itu tidak lebih dari 30 menit. Jadi wisata yang paling memungkinkan di Kabupaten Ogan Ilir adalah wisata kuliner. Terima kasih.
Oke, baik, kita beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 2. Dan kini adalah kesempatan juga paslon nomor urut 1 tentu untuk menjawab pertanyaan paslon nomor panelis nomor 4 tadi. Silakan. Saya kira sudah mencatat apa yang ditanya. Waktunya sama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Masalah pariwisata di Kabupaten Ogan. Tidak lain, utamanya tentunya tadi disampaikan oleh paslon 1. Bagaimana landscape atau geografi di Ogan Ilir tidak menunjang. Saya rasa pariwisata bukan saja pantai, gunung, dan lain-lain. Tanjung Senai itu sudah memiliki landscape yang sangat indah. Kita tahu apabila orang datang ke Ogan Ilir pasti akan berfoto di Tanjung Senai. Bagaimana menyiapkan fasilitas penunjang untuk berfoto-foto di Tanjung Senai tidak lain. Jangan hanya berjualan di atas jembatan, kita harus memberikan fasilitas untuk masyarakat mendagangkan jualannya agar tertata lebih rapi dan juga lebih indah untuk masyarakat datang ke destinasi di Kabupaten Ogan Ilir atau pusat Tanjung Senai. Karena dalam visi kami sudah disampaikan Tanjung Senai itu menjadi pusat pelayanan masyarakat dan juga pusat wisata. Dan juga untuk memajukan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan anggaran daerah. Karena kebenaran Kementerian Pariwisata kita ini sangat memajukan pariwisata. Maka dari itu perlu kolerasi atau koordinasi dengan pariwisata kementerian untuk membantu paling tidak dana agar dapat membuka kawasan-kawasan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk membuka tamu akan hadir bagaimana dalam bentuk tadi kuliner juga sangat diminati oleh masyarakat sekitar karena kita tahu ada kemplang, kerupuk bukan hanya saja untuk mencoba tapi bagaimana cara membuat kemplang, membuat pempek bukan hanya menikmati makanan tapi juga mengedukasi karena cuma hanya orang Palembang mungkin hanya orang Ogan Ilir yang bisa buat pempek dan bikin kemplang. Saya rasa orang Jakarta dan sekitar yang berkunjung ke Ogan Ilir belum tentu. Itu tentunya akan menarik para wisatawan untuk hadir di Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin ada Pak. Silakan, masih ada waktu. Terima kasih. Jadi menurut hemat kami, pariwisata itu merupakan hal yang mutlak untuk dikembangkan. Pariwisata merupakan hal yang mutlak. Terima untuk kasih dikembangkan. Bapak, waktunya sudah habis. Mohon maaf, kita beri tepuk tangan untuk jawaban paslon nomor urut 1. Berikutnya karena masih ada 3 panelis, saya kembali akan melakukan metode seperti itu. Saya akan memilih memilih nomor berapa? Panelis saya dari tadi paslon terus. Panelis nomor 2 berarti Ibu Doktor. Silakan untuk mengambil kepada siapa Anda akan bertanya terlebih dahulu. Waktunya 1 menit. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 lagi. Silakan Ibu. Waktunya 1 menit. Terima kasih paslon nomor 2. Barusan saja 5 hari atau seminggu yang lalu BPS mengumumkan bahwa Indonesia memasuki masa resesi. Dengan indikasi di kuartal kedua kita tumbuh 5,32% dan di kuartal 3 kita negatif 3,49%. Pertanyaannya apakah Anda setuju? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Kemudian yang kedua, bagaimana Anda merumuskan misi dengan menggunakan masing-masing kata ya tadi di awalnya menggunakan kata meningkatkan, berapa besar Anda memastikan bahwa itu akan terjadi peningkatan. Demikian juga nanti untuk yang kedua kenapa menggunakan kata membangkitkan. Mungkin itu saja. Sekian. Baik, selesai Ibu Ayu. Silakan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami dari Paslon 2 tadi sudah menyampaikan visi dan misi bahwa 3 program unggulan kita sudah nyata bahwa kita akan mengadakan transformasi pertanian dan kemudian kita juga akan mengalahkan berobat gratis dan kesehatan gratis. Oleh karena itu pada data BPS kita setuju. Karena apa? Karena BPS merupakan suatu lembaga pemerintah yang sah dan mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh BPS, ini kita harus akui. Maka dengan adanya aliran ini, maka adanya suatu program yang telah kita dengarkan tadi, pasangan Ilyas Endang telah menampilkan 3 program unggulan. Bagaimana nanti menciptakan masyarakat, baik dari rumah tangga maupun untuk kelanjutan jangka panjang dan menengah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, Paslon 2, Ilyas Endang
berikrar dan juga berjanji bagaimana kita membuat transformasi pertanian dari tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima, sehingga masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir ini memiliki suatu problem yang selama ini dimiliki, ini akan terpecahkan, salah satunya dengan program transformasi pertanian, termasuk dengan berobat gratis dan sekolah gratis. Kami tahu solusi penting di setiap awal tahun, para bapak ibu yang ada di rumah selalu kesulitan untuk memikirkan bagaimana nasib dan kelanjutan anak sekolah di masa-masa yang dia miliki sekarang. Terima kasih. Anda masih punya waktu, paslon nomor 2. Silakan, 15 detik. Ya, di bidang kesehatan juga demikian. Ya, kami juga akan memberikan bantuan berupa susu kepada ibu hamil, menanggung biaya melahirkan sampai anaknya melahirkan. Terima usia kasih, 1000 tahun. waktunya sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 yang sudah menjawab pertanyaan panelis 2. Silakan pertanyaan yang sama untuk paslon nomor urut 1, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi untuk masalah data BPS yang saya khawatirkan, sebelum terjadinya pandemi corona, Kabupaten Ogan Ilir pada 2018 ke 2019 mengalami peningkatan kemiskinan dan juga pengangguran. Yang saya khawatirkan apabila tidak tepat mengambil kebijakan tentunya akan berdampak buruk, apalagi setelah pandemi corona ini. Saya setuju dengan data BPS, dan yang paling terdampak tentunya usaha kecil menengah, yang bagaimana berdampak langsung dengan efek dari pandemi corona ini. Baik juga pertanian juga menimbulkan efek-efek yang merugikan masyarakat, tapi insya Allah karena sebenarnya tanpa ada COVID atau ada COVID itu tugas pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Dan COVID insya Allah tidak menjadi penghalang, justru kita jadikan peluang bagaimana yang sebelumnya mungkin masyarakat tersusah untuk melakukan penjualan dan lain-lain seperti UMKM tadi, dari yang konvensional saya rasa harus kita anjurkan untuk menggunakan teknologi digital. Dan juga terdampak pada tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten ini dan kemiskinan, maka itu ke depan pemerintah harus siap bagaimana nantinya dengan sektor-sektor yang ada untuk membangkitkan kembali ekonomi terdampak corona ini. Silakan Pak Radani. Silakan, masih ada waktu 37 detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panelis yang kami hormati. Dampak pandemi COVID ini luar biasa. Seluruh sektor itu terkena dampaknya. Tentu kita punya kewajiban untuk menetralisir kembali, menghidupkan kembali seluruh usaha-usaha ini. UMKM itu akan kita fasilitasi melalui pemasarannya. UMKM produksi-produksi yang ada ini full produksinya, tapi pemasarannya belum terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu akan jadi fokus utama kita, pemasaran hasil produksi. Terima kasih paslon Wabub dari nomor 01. Selanjutnya tentu saja masih ada 2 panelis lagi. Saya akan mengambil panelis siapakah yang akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada paslon. Dan panelis nomor 1, Bapak Joko Siswanto, silakan Anda punya 1 menit. Saya taruh sini, nanti waktu menjawabnya 2 menit. Silakan Bapak, nomor berapa? Tolong disebutkan. Lari-lari bolanya. Nomor? 1. Nomor 1, silakan Bapak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari pasangan nomor 1 tadi telah menyebutkan dalam visi misinya, termasuk juga pasangan nomor 2 yang terkait. Halo. Bisa diperkuat Bapak atau dekatkan tolong ke Halo. mulut Anda. Silakan. Oke, saya ulangi lagi. Ya. Saya mendengar dan juga membaca visi misi yang ada di dokumen. Tadi juga sudah disinggung di dalam paparan bahwa Ogan Ilir ini mempunyai keunggulan yang luar biasa. 1, dari sisi geografis kita dekat dengan Palembang, ibu kota provinsi. Kemudian 2, mempunyai akses jalan nasional, baik tol maupun non-tol, serta akses menuju jalan-jalan ke kabupaten kota. Kita mempunyai kekuatan lagi, Unsri. Pertanyaannya Bapak langsung Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan dengan 3 kekuatan itu, mengingat Ogan Ilir boleh dikatakan
seperti masih kelihatan dusun banget gitu loh. Kira-kira pertanyaannya mungkin agak panas, tetapi sebetulnya ini pertanyaan dari teman-teman. Dekat dengan kota metropolis, tetapi tingkat perkembangannya itu kok lamban. Baik Bapak, terima kasih. Ya, siap paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Itulah yang menjadi dilema di Kabupaten Ogan Ilir sekarang. Bagaimana kita ke depan akan dilewati 3 tol. Tol Palembang Indralaya, Palembang Lampung, dan juga Palembang Bengkulu. Itu tentunya ke depan bagaimana pemerintah harus menyiapkan ibu kota Indralaya menjadi penyangga kota Palembang. Paling tidak ke depan apabila saya dipercaya tidak lain. Bagaimana keluar dari tol pintu Indralaya itu dari Unsi sampai ke Indralaya paling tidak 4 jalur dan memiliki median jalan. Untuk di sebelah kanan mulai dari Hotel Pak Ilyas Panji Alam sampai ke pagi sore itu harus 4 jalur juga dan memiliki median jalan. Dan juga akses dari pagi sore sampai ke Tanjung Pering untuk memutari perkantoran Tanjung Senai, maka insya Allah wajah kota Indralaya akan tampak lebih tidak dusun lagi. Bagaimana mewujudkannya? Tidak lain Kabupaten Ogan Ilir atau kota Indralaya masuk dalam JKPMN untuk RJKPM untuk dana yang ada di pusat, bagaimana pintu masuk agar anggaran yang ada di pusat mampu didatangkan untuk membuka wajah kota Indralaya. Silakan. Silakan menambahkan. Terima kasih. Jadi selama ini kita memang mendengar Indralaya itu Kabupaten UI itu penyangga dari kota Palembang, ibu kota provinsi. Slogan itu insya Allah akan diwujudkan menjadi kenyataan oleh pasangan Panja Ardhani. Jadi tidak hanya sebagai slogan, kita akan lakukan sentuhan pembangunan fasilitas-fasilitas ini perlukan jalan, kemudian kota Tanjung Senai akan kita jadikan pusat pemasaran bagi pusat-pusat kerajinan, kemudian kita bangun destinasi wisata. Terima kasih Bapak Paslon Wabub dari nomor 1, kita beri tepuk tangan dulu terlebih dahulu tentu saja untuk jawaban mereka, menjawab pertanyaan panelis pertama tadi. Silakan untuk pertanyaan yang sama, Anda punya waktu 2 menit, paslon nomor urut 2 dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Ya, terima kasih Pak Joko Siswanto. Memang Ogan Ilir dekat dengan kota Palembang. Ogan Ilir ke depan memang dipersiapkan untuk menjadi kota metropolitan, tapi bukan sekarang, belum saatnya. Karena syarat untuk menjadi kota metropolitan banyak sekali yang harus dipenuhi. Infrastruktur, fasilitas umum, masyarakatnya, ya harus berbagai macam masyarakatnya yang tinggal di Indralaya. Mungkin 20-30 tahun ke depan, ya, Indralaya harus kita persiapkan untuk menjadi kota metropolitan. Untuk saat ini, karakter masyarakat Indralaya, ya, Ogan Ilir umumnya, ini sangat religius. Sehari-hari banyak para santri karena di setiap kecamatan itu ada pondok pesantren, ada banyak sekali. Di sana juga tempat terciptanya memproduksi para ulama melalui santri-santrinya. Jadi untuk menjadi kota metropolitan memang belum saatnya, mengingat Ogan Ilir masih belum memadai. Kalau kelihatan dusunnya, memang masyarakat Ogan Ilir Indralaya itu umumnya kesehariannya seperti orang kampung, memang orang dusun. Gotong royongnya, adat istiadatnya. Kalau untuk jadi kota metropolitan seperti hiburan malam itu tidak akan bisa masuk di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi harus benar-benar kita tata. Seperti saat ini kita lagi menata Taman Kota. Taman Kota Indralaya. Taman Kota itu dulunya tempat yang kumuh. Sekarang ini walaupun belum selesai, terima masyarakat kasih yang hadir di Bapak. sana sudah Sayang sangat sekali banyak. waktu Anda sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Baik,
Ini adalah panelis terakhir yang akan bertanya, meskipun saya sudah tahu panelis nomor 3 yaitu Dr. Hendra Alfani, tetapi beliau harus memilih terlebih dahulu paslon mana yang akan ditanya. Baik, silakan sebutkan. Nomor 2. Nomor 2, silakan Anda bertanya, waktunya 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada paslon nomor urut 2 dan juga nanti akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Bapak yang kami hormati, saya singkat saja bertanyanya. Kita tadi sudah mendengar pemaparan dan sudah melihat apa yang dijawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya ingin Bapak berdua, paslon nomor urut 2, menyampaikan kira-kira kebijakan strategis secara berkelanjutannya seperti apa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku industri kreatif yang menjadi simbol ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas. Paslon nomor urut 2, silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Hendra Kopani. Selama saya menjadi Bupati Kabupaten Ogan Ilir, angka kemiskinan dari tahun ke tahun menurun, pengangguran juga menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat. Silakan dicek di data BPS. Ya. Itu adalah tolak ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Kami ada 3 program unggulan. Yang pertama, transformasi pertanian. Transformasi pertanian ini kami akan membantu masyarakat yang ingin bertani. Kami akan membantu membuka lahan milik masyarakat, maupun bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, kita akan membantu membukakan lahan milik desa, sehingga lahan-lahan tidur tersebut akan jadi lahan pertanian dengan menggunakan alat-alat modern dan menciptakan para petani yang berjiwa entrepreneur. Kami juga akan membantu bibit, pupuk, pestisida. Kami akan mengajak para petani untuk menanam tanaman semusim, sehingga 3 bulan, 4 bulan mereka bisa panen, sehingga pendapatan para petani akan meningkat, karena 61% masyarakat Ogan Ilir adalah petani. Juga sekolah prima. Sekolah prima, saya berulang kali mengatakan, kita akan meringankan beban orang tua, bagaimana mereka menyekolahkan anaknya. Mereka setiap awal tahun harus menyiapkan seragam, sepatu, tasnya, itu semua akan dibantu oleh Ilyas Endang apabila kami terpilih. Terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 menjawab panelis ketiga, dan kemudian tentu saja gini adalah giliran paslon 1 untuk menjawab pertanyaan panelis 3. Mohon maaf, waktunya 2 menit dimulai dari kata pertama Anda ucapkan. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi ada 3 yang disinggung, pendidikan, kesehatan, dan juga UMKM. Untuk di bidang pendidikan ke depan, kami akan meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Bagaimana fasilitas sekolah dan juga tenaga pengajarnya. Fasilitas sekolahnya agar paling tidak sama dengan yang didapat oleh anak-anak yang berada di kota Palembang. Dan juga mutu dari sekolahnya, kualitas guru. Bagaimana tunjangan-tunjangan guru yang jauh dari ibu kota Indralaya. Saya rasa tidak adil apabila dipukul rata yang sama untuk insentif guru yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang kedua, di bidang kesehatan, untuk puskesmas yang ada jauh dari kecamatan ibu kota Indralaya, paling tidak harus bisa rawat inap. Dan juga desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, paling tidak desanya memiliki ambulan agar dapat melayani pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya. Dan juga paling penting, rumah sakit umum Tanjung Senai yang harus ditingkatkan kualitas atau kelas dari rumah sakit tersebut dan juga pelayanan kesehatannya. Dan juga yang menjadi sorotan kami ke depan tidak lain bagaimana insentif bagi para tenaga kesehatan, posyandu, dan juga pelayanan kesehatan yang lain. Dan yang ketiga, untuk UMKM. Bagaimana ke depan apabila kami dipercaya tidak lain mendata ulang
apa saja yang menjadi sumber-sumber UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, agar kita tahu produksi tersebut memang benar-benar adanya, dan apabila kita memberikan bantuan tentunya akan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan untuk membantu UMKM ini tidak berdampak langsung. Tentunya perlunya pendamping untuk setiap kegiatan UMKM ke depan. Silakan Pak Arden. Masih ada waktu 16 Terima detik. kasih. Sedikit meluruskan. Angka kemiskinan di Kabupaten OI 2018-2019 itu meningkat. 2018 angka kemiskinan 13,19%, Pak. Sedangkan 2019 itu naik jadi 13,31%. Terima kasih Paslon Wabub dari nomor urut 1. Dan kita beri tepuk tangan kepada paslon nomor urut 1 yang juga sudah menjawab pertanyaan panelis ketiga. Sekarang baru boleh tepuk tangan, tadi nggak sabar. Baik, dan akhirnya selesai sudah segmen pertama yang cukup melelahkan.